guys, selamat siang, welcome back to my channel. Ya, hari ini kita agak sedikit lari topiknya ya daripada sepak bola yang mana kita tahu sekarang lagi hangat-hangatnya bahwa Indonesia akan bertemu Arab. Tapi di bawah santai dulu ya guys. Ini gara-gara ada salah satu berita yang memancing emosi umat Islam pada saat ini, di mana ada isu tentang Amerika yang menipu, yang dulu katanya akan menjaga hubungan dengan Islam. Ternyata lepas naiknya Trump menjadi presiden, lain pula ceritanya guys. Bukan penambah baikan, malah menambah kekacauan dunia. Channel Indra Pertama ini respon Amerika atas RI Palestina. Trump menipu Islam, ancam meratakan Islam, Cina, Iran. Aduh, ini semakin hari semakin kurang ajar ya. Saya juga emosi sebenarnya. Kenapa lama-lama? Let's go to the video. Let's go. Sangat mendekati pecahnya Perang Dunia Ketiga. Kulluna Palestin. Donald Trump's defense secretary, who sees himself as a crusader leading a civilizational war against Islam. Gawat, dunia saat ini makin panas, makin tegang. Nampaknya pernyataan Presiden Prabowo akan Perang Dunia Ketiga sudah dekat bisa jadi menjadi kenyataan. Saudara-saudara sekalian, situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat mendekati kemungkinan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Sangat mendekati pecahnya Perang Dunia Ketiga. Iya, sebelumnya kita semua sudah tahu tanah Arab dan dunia telah terguncang atas keberanian Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata sebagai perwakilan dari Presiden Prabowo. Bismi Fakhamatir Rais al-Indonesia Prabowo Subianto wa a'dha'il wafdil Indonesia, yang dengan tegas menyatakan kemerdekaan Palestina. Kulluna Palestin. Yang bikin emosi dia, kita banyak negara Islam, tapi tidak ada satupun berani yang menentang namanya Donald Trump ini. Malah Indonesia mengambil langkah pertama menjadi salah satu negara yang berani menunjukkan kekuatan ataupun memberikan kesedaran kepada salah satu negara ini, dan menurutku tidak semua negara mampu ya, dan mendesak dunia untuk memberikan sanksi atas Israel. Waddaqti ala kulli al-muassasat ad-dawliyah li'azli Israel wa yajibu an la tadhhab jara'im al-harb wal ibadah al-jama'iyyah allati irtakabatha Israel. Namun tidak lama berselang dari momen bersejarah tersebut, secara mengejutkan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump telah langsung melakukan manuver kejam dengan melakukan penipuan besar pada seluruh umat muslim di dunia dan telah membuat ancaman besar bagi seluruh umat muslim dunia termasuk Indonesia. Iya, karena saat ini hampir sebagian besar kabinet pemerintahan Trump akan diisi oleh orang-orang yang pro-Zionis dan secara terang-terangan ingin menghancurkan pro-Palestina, menghancurkan Islam, dan dengan tegas akan menghancurkan Iran. Dan tapi banyak yang memberikan komentar ya, terus laksanakan politik bebas, suarakan terus dengan langkah yang tegas ya, walaupun nanti akan terjadi Perang Dunia Ketiga, pilihannya merdeka ataupun mati, terus lanjutkan. Wah. Juga China. Donald Trump's nominee for defense secretary, the Fox News host Pete Hegseth. Hegseth is another neocon who has pushed for war on China and Iran. He's a religious extremist, a fundamentalist, who sees himself as a crusader leading a civilizational war against communism and Islam, against China and Iran, which are for him the big boogeyman. Aduh, ini sangat berbahaya ya. Padahal pada saat kampanye sebelumnya, Trump secara tegas telah menyatakan akan mendukung umat muslim dan telah menyatakan tidak akan ada perang dan menjunjung tinggi perdamaian dunia. Dan dari situlah mengapa Donald Trump telah mendapatkan dukungan besar dari umat muslim. Jadi ceritanya sini dia sengaja membuat janji bahwa akan ada pendamaian seluruh dunia. Ternyata lepas dia dipilih menjadi presiden, dia menipu ya. Oh my God. We just had a positive meeting with President Trump. We as Muslims stand with President Trump
because he promises peace. He promises peace, not war. We are supporting Donald Trump because he promised to end war in the Middle East and Ukraine. The bloodshed has to stop all over the world, and I think this man can make that happen. I personally believe that God saved his life twice for a reason. Namun ternyata setelah terpilih sebagai Presiden Amerika, Donald Trump secara gamblang telah mengkhianati janjinya tersebut. Donald Trump, menurut laporan Washington Post, berikrar melenyapkan pro-Palestin yang semakin memuncak. Tentu hal ini telah memicu kemarahan guys, dan untuk mengalahkan perang di Timur Tengah harus bersatu melawan namanya ketidakadilan. Kalau tidak ya sampai sebegitulah ya. Namanya pendamaian dicari-cari belum ada kunjung habisnya. kekecewaan umat muslim di Amerika dan dunia. Ini kekacauan ya guys. Oh my god. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Tapi aku tidak tahu kenapa dukungan Zionis semakin hari semakin ini ya guys. Harusnya ada bersatunya sama negara-negara, dan percaya sepasti memang tidak ada namanya respect sama AS. Dan pemilihan Trump salah satu keputusan yang menyesalkan. Ini tentu tidak main-main dan sangat merugikan umat muslim sedunia. Hampir sebagian besar kabinet Trump telah diisi oleh orang-orang yang anti-Islam, terlebih lagi calon menteri pertahanannya. Ya, seperti yang sudah tadi kita lihat, calon menteri pertahanan Amerika. Dia telah menyatakan bahwa dirinya adalah kesatria perang salib. Dengan bangga, dia telah mendeklarasikan dirinya sebagai crusader atau satria perang salib. And he proudly refers to himself as a crusader. Bahkan dia telah menulis buku American Crusade atau orang-orang Amerika adalah tentara salib, Our Fight to Stay Free, peperangan untuk kita untuk tetap merdeka. In fact, he wrote a book, American Crusade, Our Fight to Stay Free. Terlebih lagi, dia telah memiliki tato di dadanya yang bergambar salib Yerusalem yang merupakan simbol yang dimiliki oleh tentara salib, dan dia juga pernah memposting foto simbol tentara salib ini dalam Instagramnya saat ia sedang berada di Israel. Dia Yang pasti ini ancaman Trump ini sebenarnya bikin tambah panas ya, bukan ikut jaga pendamaian. Itu makanya yang sebelum ini dikatakan mereka hanya menambah kekacauan, bukan mahu penambah baikan. bahkan seorang yang betul-betul pro-Israel, seorang ekstremis Israel, dan dia sangat anti-Palestina, anti-Muslim, dan anti-Iran. And he took a photo of this in Israel. Of course, he's extremely pro-Israel and extremely anti-Palestinian and anti-Muslim and anti-Iran. Dan diperparah lagi, dari Fox dapat diketahui dengan jelas bahwa dia merupakan bukan seorang yang suka perdamaian, namun menyukai peperangan. Dia dengan tegas meminta Trump untuk membom Iran. Bahkan saking sadisnya, dia bukan hanya meminta menghancurkan militer Iran, namun juga keseluruhan peradaban dan bangsa Iran akan dia ratakan. He called on Trump to bomb Iran, and he said that the US should not only bomb military targets, he said that Trump should bomb Iranian cultural sites, and he said at the same time, so he's calling for Trump to target Iranian civilian. Tapi ya guys, ini jujur lah ya, kenapa orang jahat tuh umurnya panjang? Nah, orang baik tuh selalu dipanggil Tuhan. Itu bikin saya areas. Selain itu, dia juga telah mendesak untuk menulis ulang aturan internasional perang dalam upaya untuk memberikan keuntungan atau kebebasan Amerika dalam peperangan. He also said that the US should rewrite international law, rewrite the rules of war in order to be